Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar semua bapak ibu guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini mengenai informasi itu ya, mengenai informasi seleksi P3K guru tahap 3 itu kapan dibuka dan kebijakan afirmasi P3K. Ini langsung saya ini di informasi ya, silakan Bapak Ibu guru juga untuk mengecek informasi-informasi mengenai P3K guru tahap 3 ya, mengenai jadwal afirmasi ya, seperti itu ya. Ya, mengenai ini informasinya. Nah, ini di informasi Tirto ID. Proses tahapan pengisian daftar riwayat hidup daerah yang menjadi bagian dari pemberkasan atau persyaratan dokumen bagi peserta yang lolos seleksi P3K guru tahap 2 telah berakhir kemarin ya, 10 Januari 2022. Karena ini ya dari awal Januari itu untuk pemberkasan ya bagi yang sudah lolos seleksi tahap 2. Nah, ini mungkin masih masa pemberkasan, masa sangga, masa pemberkasan seperti itu ya. Nah, ini baru berakhir 10 Januari kemarin. Ya, silakan Bapak Ibu guru untuk mengecek. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Selanjutnya, para peserta akan memasuki tahap penyampaian dokumen usul penetapan NI P3K ya, NIP K ya. NIP P3K, nomor induk P3K ya. Nah, hingga pengangkatan P3K guru. Kapan P3K tahap 3 dibuka? Ini menjadi pertanyaan ya, menjadi yang ditunggu-tunggu oleh para peserta P3K tahap 3 ya. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus semangat di dalam belajar. Seleksi P3K guru 2021 tahap 3 kan segera dibuka ya, segera dimulai meski sampai hari ini ya, Selasa 11 Januari 2022 belum ada pengumuman resmi kapan P3K guru tahap 3 dibuka. Ini ya, Bu Nur Suryani, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen KTK Kemendikbudristek mengatakan bahwa jadwal P3K tahap 3 saat ini masih dibahas dan akan segera diumumkan. Jadi P3K ya semoga diadakan ya, karena juga ada mengenai informasi adanya bahwasannya P3K tahap 3 tidak dibuka ya, seperti itu ya, dan semoga dibuka ya, juga untuk meringankan seperti itu ya, untuk memudahkan seperti itu ya. Terus kami sedang rapatkan seleksi P3K tahap 3 akan segera digelar dalam bulan Januari ini. Jika sudah ada jadwal kami infokan, ujar pada redaksi Tirto ID. Iklan ya. Sehingga guru mendapatkan update informasi terkini soal jadwal P3K tahap 3. Anda bisa mengakses laman resmi guru P3K di http://guru-p3k.kemendikbud.go.id. Nah, di situ silakan Bapak Ibu guru untuk mengecek ya, untuk terus mengecek mengenai informasi-informasi P3K. Seleksi kompetensi 3 ini nantinya dapat diikuti oleh peserta yang sebelumnya tidak lolos dalam tahap 1 dan tahap 2. Syarat ikut seleksi P3K guru tahap 3 untuk bisa mengikuti seleksi P3K guru tahap 3 terdapat beberapa persyaratan dan kriteria berikut. 1 ya,
peserta dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis, ya, yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. 2. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2. 3. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2, ya. Ini tahap 2. Terus yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang tidak lulus seleksi tahap 2. Terkait pemilihan formasi di seleksi tahap 3 berlaku persyaratan sebagai berikut ini, ya, syarat-syaratnya. 1. Peserta dapat memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi formasi sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya, ya, jadi sesuai, ya, instansi yang peserta dapat memilih kembali formasi di instansi, ya, yang belum terisi, ya, yang belum ada formasinya, ya, yang formasinya belum terisi, seperti itu, ya. Peserta boleh melamar ke instansi lain yang formasinya belum terisi setelah seleksi tahap 1 dan 2. Nah, ini. Jadi peserta boleh melamar ke instansi lain yang formasinya belum terisi setelah seleksi tahap 1 dan 2. Jadi kalau misalnya di kabupaten ini, misalnya di Kabupaten Cilacap misalnya, atau di Kabupaten Kebumen misalnya, itu formasinya habis. Nah, itu di seleksi tahap 3 itu boleh luar kabupaten atau luar provinsi, yang penting wilayah Indonesia, ya. Misalnya Bapak Ibu guru mau misalnya Pulau Jawa, ya, formasinya di Sumatera, mau daftar di Sumatera, ya, itu bisa, seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya itu tahap 1 PG, ya, PG 1, terus PG 2, terus tahap 3 juga passing grade, ya, formasinya tidak ada, misalnya formasinya habis. Nah, itu jadi misalnya tiga-tiganya PG semua, itu diambil yang paling tinggi, terus formasinya habis, misalnya itu melalui optimalisasi diambil dari nilai yang paling tinggi, seperti itu. Terus peserta yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2, nilai ujian yang diambil adalah nilai yang tertinggi di antara tes yang sudah diikuti hingga seleksi tahap 3. Jadi itu tadi, ya, dari nilai tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu diambil dari nilai yang tertinggi, seperti itu, ya. Kebijakan afirmasi P3K guru. Ini kebijakan afirmasi P3K guru. Sebelumnya pada seleksi P3K tahap 1 dan 2 2021 ada kebijakan afirmasi, yaitu kebijakan pengakuan yang diberikan pada pelamar P3K guru yang memenuhi kriteria pengalaman, usia, sertifikasi, dan disabilitas. Bonus nilai yang diberikan oleh pelamar afirmasi bukan tanpa alasan, gitu, ya. Pelamar yang masuk kriteria afirmasi akan memperoleh tambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis. Namun belum diketahui bahwa apakah akan ada kebijakan afirmasi di seleksi P3K tahap 3 mendatang. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, pemberian nilai tambah ini berkaitan dengan pengalaman guru yang tidak dapat dilihat dari seleksi kompetensi teknis, ya. Ini merupakan bentuk kompromi yang kita berikan. Pertama, lindungi siswa kita, dan kedua, kita berikan afirmasi untuk pengalaman, karena pengalaman itu ada nilainya dan belum bisa dilihat dari tes, terang Kemendikbud, seperti yang dilansir dari Antara. Peserta yang merupakan guru honorer dan mengikuti seleksi P3K guru tahap 21 guru 2021 akan memperoleh tambahan poin afirmasi, ya. Ketentuan terkait afirmasi tersebut akan diberikan pada setiap peserta dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta dengan sertifikat pendidik mendapat nilai tambahan sebesar 100%, itu, ya, dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi yang punya sertifikat PPG itu juga mendapatkan afirmasi 100%, ya, dari
nilai maksimal kompetensi teknis. Ini mengenai PPG ya, pemutakhiran. Ini ada informasi mengenai pemutakhiran PPG ya. Silahkan Bapak Ibu guru untuk mencari informasi mengenai pemutakhiran PPG ya, peserta PPG itu silahkan Bapak Ibu guru cek mengenai pemutakhiran PPG itu apa saja syaratnya, dan Bapak Ibu guru untuk bertanya-tanya kepada operator Bapak Ibu guru masing-masing. Itu juga untuk bekal kita ya, untuk bekal. Nah, PPG itu juga ini memang penting seperti itu ya. Dan Bapak Ibu guru untuk mengecek mengenai pemutakhiran peserta ini itu ya, PPG ini baru informasi-informasi terbaru kemarin. Peserta yang berusia di atas 35 tahun mendapat nilai tambah sebesar 15%. Nah, ini yang 35 tahun ya, mendapatkan 15% dari kompetensi teknis, dari nilai maksimal kompetensi teknis. Peserta penyandang disabilitas juga mendapatkan tambah nilai afirmasinya 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis ya, yang disabilitas gitu ya. Pastinya Bapak Ibu guru sudah tahu ya mengenai disabilitas ya, misalnya adanya cacat dalam fisik gitu ya, atau adanya kekurangan seperti itu ya. Itu pemerintah melihat dari disabilitas tersebut menambah 10%. Apabila ada kekeliruan, ada kesalahan, mohon untuk dibenarkan. Peserta yang merupakan guru honorer mendapat nilai tambah sebesar 10% dari maksimal kompetensi teknis. Ini yang di tahap 3, passing grade yang diturunkan ya, seperti itu ya. Maksudnya juga pemerintah itu memberikan afirmasi. Misalnya contoh dari passing grade guru agama itu misalnya kan dari itu 325, ambang batas 325. Nah, itu diturunkan menjadi 275 gitu ya, afirmasi itu seperti itu ya, di tahap 3. Selain kebijakan afirmasi, panitia seleksi nasional Panselnas juga menambahkan kebijakan penyesuaian nilai ambang batas bagi peserta berusia lanjut dan seluruh peserta seleksi kompetensi tahap 1. Berikut ketentuan tambahan nilai untuk penyesuaian nilai ambang batas adalah sebagai berikut. 1. Peserta yang berusia di atas 50 tahun mendapat tambahan nilai tambah afirmasi sebesar 100% dari maksimal kompetensi teknis serta 10% dari nilai manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Jadi 50% ya. Ya, itu ya, maksudnya 10% dan itu 100% untuk nilai kompetensi teknis, 10% untuk manajerial, sosial kultural, seperti wawancara itu 10%. Itu untuk guru honorer 50 tahun ke atas atau 50 tahun ya. Seluruh peserta seleksi mendapatkan tambahan nilai afirmasi sebesar 10% dari maksimal kompetensi teknis. Seluruh semuanya ya, mendapatkan itu yang diturunkan maksudnya. Jadwal terbaru P3K ya, jadwal terbaru P3K Guru 2021. PPPK Guru 2021 yakni seleksi kompetensi tahap 2 baru diadakan pada 10 sampai 10 Desember 2021. Setelah ujian tersebut, para peserta juga telah mengikuti tahap ya, pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 pada 16 Desember. Terus jadwal lengkap tahap seleksi P3K Guru tahun 2021 dapat dilihat dari urutan di bawah ini. 1. Pengumuman daftar peserta, waktu, tempat seleksi P3K Guru tahap 2 tanggal 2 Desember kemarin ya, 2021. Cetak kartu seleksi peserta P3K Guru tahap 2 sampai 5 Desember kemarin ya, 2021. 3. Seleksi kompetensi tahap 2 tanggal 7 sampai 10 Desember 2021 kemarin. Pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 2 16 Desember 2021. Masa sanggah itu tanggal 17-19 Desember 2021. Jawaban sanggah itu ya, itu sudah tertera. Pengumuman pasca sanggah 30 Desember kemarin ya.
pengisian persyaratan pemberkasan DRH ya. Persyaratan itu ya DRH masanya itu ya, itu tanggal 24 Desember 2021 sampai 10 Januari ya, kemarin. Penyampaian dokumen usul penetapan NI P3K guru itu tanggal 2 sampai 31 Januari 2022. Pengangkatan guru PPK guru ya. Pengangkatan P3K guru sebulan setelah penetapan NI P3K. Jadi mengenai jadwalnya tahap 3 ini ya, itu ada informasi bahwasanya di awal Februari seperti itu ya, di awal Februari atau pertengahan Februari atau akhir Februari 2022. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus semangat ya, pastinya Bapak Ibu guru sudah matang di dalam menyiapkan materi-materi, baik materi soal ya. Nomor 1 ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta restu kepada orang tua, berdoa, minta doa kepada teman-teman ya, minta doa kepada teman-teman ya, semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru doakan ya, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ini mengenai informasi-informasi P3K tahap 3. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus mengecek informasi-informasi tahap 3 ya, agar tidak tertinggal info ya, terus mengecek di laman websitenya www ya, https itu ya, p3kguru.co.id ya, Mendikbud p3kguru.co.id, terus di CASN juga untuk mengecek di situ. Terima kasih yang sudah subscribe channel saya ya, yang belum subscribe, yang baru menemukan channel saya, silakan subscribe ya, agar tahu video-video dari saya selanjutnya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.